Bahkan negara baru merdeka, tidak punya kas bagi pemerintahannya, tapi langsung diwarisi utang miliaran gulden dan dikepung blokade ekonomi oleh penjajah lama. Itulah Indonesia di awal kemerdekaannya. Bagaimana bisa negara yang awalnya terseok-seok menghadapi inflasi gila-gilaan, sempat berstatus sebagai salah satu negara termiskin di dunia pada era 60-an, lalu tiba-tiba melesat menjadi macan Asia di era 90-an? Hari ini, kita akan bedah perjalanan epik dan pasang surut perekonomian Indonesia dari tahun 1945 hingga runtuhnya Orde Baru. Kita akan melihat bagaimana kebijakan berani, keberuntungan sumber daya, hingga kesalahan fatal yang meruntuhkan segalanya. Yuk, kita mulai perjalanan waktu ini. Kita mulai dari tahun 1945 hingga 1950. Ini adalah masa di mana Indonesia berjuang secara fisik sekaligus ekonomi. Kondisi ekonomi kita saat itu dihantam hiperinflasi karena beredarnya 3 mata uang sekaligus secara tak terkendali. Uang warisan Hindia Belanda, uang pendudukan Jepang, dan uang nica. Pemerintah mengambil langkah berani pada Oktober 1946 dengan menerbitkan ORI atau Owang Republik Indonesia sebagai lambang kedaulatan. Tapi tantangan belum selesai karena Belanda memberlakukan blokade laut yang mencekik perdagangan luar negeri kita. Untuk bertahan, pemerintah melakukan diplomasi beras ke India hingga menembus blokade melalui Singapura. Namun, pengakuan kemerdekaan di KMB 1949 datang dengan beban berat. Utang kolonial sebesar 4,3 miliar gulden yang harus kita tanggung sendiri. Masuk ke tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal. Di era ini, politik kita sangat tidak stabil, dengan 7 kali pergantian kabinet dalam 9 tahun yang membuat program ekonomi jangka panjang sulit tuntas. Namun, kreativitas ekonomi tetap muncul melalui kebijakan ikonik Gunting Syafruddin pada 1950, di mana Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara benar-benar memotong uang kertas menjadi 2 demi memangkas inflasi. Selain itu, ada gerakan benteng yang digagas Sumitro Jojo Hadikusumo untuk memperkuat pengusaha pribumi. Sayangnya, banyak yang gagal karena mentalitas pengusaha lokal yang belum siap, memicu fenomena Alibaba, di mana pengusaha pribumi hanya dijadikan kedok untuk mendapatkan lisensi pemerintah. Tahun 1959 menandai dimulainya era Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Fokus negara berubah total dari ekonomi menjadi politik yang riuh rendah di bawah komando Bung Karno. Kebijakan ekonominya mengarah pada etatisme, di mana segalanya diatur oleh pusat, termasuk nasionalisasi besar-besaran perusahaan Belanda. Langkah ini memang nasionalis, tapi membuat ekonomi kita terisolasi dari bantuan internasional. Pemerintah justru fokus membiayai proyek mercusuar yang megah, seperti Monas dan Gelora Bung Karno, untuk menunjukkan kebesaran Indonesia di mata dunia. Sayangnya, ambisi besar ini tidak dibarengi dengan produksi yang kuat, sehingga kas negara mulai mengering sementara biaya konfrontasi militer terus membengkak. Puncaknya terjadi pada 1965-1966, di mana Indonesia mengalami ekonomi berupa hiperinflasi angka 600%. Bayangkan, harga barang bisa naik drastis hanya dalam hitungan jam. Rakyat harus mengantre sangat panjang hanya untuk mendapatkan seliter minyak goreng atau sekarung beras. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan sosial yang luar biasa dan memicu krisis politik hebat. Negara berada di ambang kehancuran total secara finansial karena utang luar negeri yang menumpuk dan ketidakmampuan untuk melakukan ekspor. Inilah titik terendah dalam sejarah ekonomi kita yang akhirnya meruntuhkan era Orde Lama dan membuka jalan bagi kepemimpinan baru. Tahun 1966, Jenderal Soeharto naik tahta dan menandai lahirnya Orde Baru dengan fokus utama stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dibantu oleh tim ekonom lulusan Amerika yang dijuluki Mafia Berkeley, Orde Baru menyusun rencana sistematis bernama Repelita. Langkah pertamanya adalah menjinakkan inflasi, kembali masuk dan itu bagi investor asing lewat UU PMA tahun 1967. Keberuntungan besar datang pada tahun 1970-an saat terjadi oil boom, di mana harga minyak dunia melonjak drastis.
Kas negara kita tiba-tiba melimpah dari ekspor minyak, yang kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur besar-besaran, mulai dari jalan tol, puskesmas, hingga ribuan sekolah impres di pelosok negeri. Hasil dari pembangunan itu sangat spektakuler. Pada tahun 1908, Indonesia yang dulunya pengimpor beras terbesar hasil mencapai beras stabil di angka 6-7% per tahun selama dekade 80-an hingga 90-an. Kemiskinan turun drastis, manufaktur tumbuh, dan Bank Dunia menjuluki Indonesia sebagai salah satu di East Asian Miracle atau keajaiban ekonomi Asia Timur. Kita benar-benar bertransformasi dari negara agraris miskin menjadi kekuatan industri baru yang diperhitungkan di Asia. Jakarta dipenuhi gedung pencakar langit dan kelas menengah baru mulai bermunculan, menciptakan optimisme bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dalam waktu singkat. Namun, pertumbuhan itu ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh, utang luar negeri swasta yang menumpuk, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ketika badai krisis moneter Asia menghantam pada 1997, ekonomi Indonesia ambruk seketika. Rupiah terjun bebas dari 2.500 menjadi 15.000 per bank-bank bertumbangan, dan puncaknya pada Mei 1998, krisis ekonomi menyulut kerus Presiden Soeharto mundur. Dari sejarah ini kita belajar bahwa ekonomi bukan sekedar angka pertumbuhan, tapi soal fondasi yang kuat dan transparan. Menurut kalian, kebijakan mana yang paling krusial untuk masa depan kita? Tulis di komentar, like. Sampai jumpa!